Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, membuat pernyataan mendesak di mana dia secara langsung menyatakan bahwa setelah Venezuela, Amerika Serikat berencana untuk menguasai Kuba dan Greenland. Trump secara resmi memerintahkan Komando Operasi Khusus Gabungan Amerika Serikat untuk menyusun rencana invasi militer ke Greenland. Uni Eropa membunyikan alarm terkait hal ini. Diamnya NATO terhadap ancaman Presiden Trump untuk merebut Greenland menimbulkan kekhawatiran di antara ibu kota Eropa yang khawatir bahwa aliansi tersebut tidak melindungi hak-hak Denmark. Pada saat yang sama, negara-negara Eropa, terutama Inggris, sedang bersiap mengirim pasukan mereka ke Greenland untuk meredam ambisi Trump. Sementara itu, Jerman menawarkan alternatif berupa pasukan militer gabungan untuk melindungi Greenland dari ancaman Rusia dan Tiongkok. Menurut Trump lebih memilih untuk bernegosiasi secara damai. Tetapi jika itu tidak berhasil, Amerika Serikat siap berperang demi wilayah-wilayah tersebut. Selain itu, Trump mengancam bahwa Kuba tidak akan lagi menerima uang dan minyak, sehingga pemerintah di sana harus segera membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat. Trump menyatakan bahwa para bandit Kuba melindungi para politisi Venezuela, tetapi sebagian besar dari mereka tewas selama operasi Amerika untuk menculik Nicolas Maduro. Dan dalam kasus Kuba, Trump juga menyerukan kepada militernya untuk menyiapkan skenario militer untuk menggulingkan rezim komunis. Nama saya Alexei Pichi. Mari kita bahas topik rumit ini, tapi sebelumnya silakan berlangganan, beri suka, dan tulis komentar Anda di episode ini. Itu sangat membantu mempromosikan konten di YouTube. Saya sangat berterima kasih untuk itu. Jangan lupa berlangganan saluran Telegram saya, Pichi News, lewat tautan di deskripsi. Kami membagikan berita terbaru secepatnya di sana. Jadi, di Washington sedang dibahas skenario peningkatan tajam kehadiran Amerika di Arktik di tengah kekhawatiran meningkatnya pengaruh kekuatan dunia lainnya. Ini memicu ketegangan di Amerika Serikat dan antara sekutu NATO. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memerintahkan Komando Operasi Khusus Gabungan untuk menyusun rencana invasi militer ke Greenland. Menurut sumber, orang-orang di sekitar Trump menganggap perlu bertindak cepat untuk menguasai pulau itu sebelum Rusia atau Tiongkok melakukannya. Disebutkan bahwa pendukung aktif gagasan ini adalah penasihat keamanan dalam negeri, Stephen Miller. Sebagian orang di sekitar Trump mendorongnya untuk mengambil tindakan tegas. Selama ini belum terjadi. Inilah inspirasi dari operasi terbaru Amerika Serikat di Venezuela, di mana mantan presiden Nicolas Maduro ditangkap. Operasi ini dianggap sebagai contoh bahwa tindakan cepat dan tegas dapat memberikan hasil di wilayah lain juga. Pada saat yang sama, menurut informasi dari jurnalis Amerika, pimpinan markas besar Amerika bersikap skeptis terhadap rencana tersebut. Militer Amerika Serikat menyatakan invasi ke Greenland ilegal dan tak akan disetujui Kongres. Sumber-sumber meyakinkan bahwa para jenderal menganggap inisiatif Trump gila dan ilegal, serta berusaha mengalihkan perhatian presiden ke proyek militer lainnya. Trump sudah terbuka menyatakan bagaimana jika dia gagal mencapai kesepakatan dengan Eropa soal penyerahan Greenland ke Amerika Serikat. Orang Amerika siap merebut pulau itu dengan kekuatan militer, dan disinilah orang Eropa mulai membunyikan alarm. Aliansi NATO sampai sekarang belum mengeluarkan pernyataan publik yang menegaskan keutuhan wilayah dan kedaulatan Denmark dan Greenland, serta belum menanggapi pernyataan Trump. Terkait pulau Arktik yang sangat besar yang merupakan bagian dari Karabakh, hal ini menimbulkan ketidakpuasan di antara negara-negara Eropa anggota NATO yang berusaha menunjukkan persatuan dan meredakan ketegangan transatlantik. Dan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, yang memiliki hubungan hangat dengan Trump, selama ini tetap diam secara tidak biasa. Di tengah isu keamanan yang sangat krusial ini, usulan dari Paris dan ibu kota lainnya untuk meningkatkan aktivitas NATO di Greenland tidak diterima Mark Rutte. Namun demikian, orang-orang Eropa sudah menemukan cara untuk mengakali Donald Trump. Meskipun menurut saya, dan seperti yang sudah saya katakan berkali-kali, semua tindakan Trump terkait Greenland, itulah tujuan semua tindakan itu, persis seperti yang kini diusulkan orang Eropa. Misalnya, Jerman mengusulkan untuk membentuk misi militer bersama NATO dengan tujuan resmi untuk memantau dan melindungi kepentingan keamanan aliansi di kawasan Arktik. Sebenarnya, tugas utama misi baru ini adalah melindungi Greenland. Contoh untuk misi baru ini bisa diambil dari Baltic Century yang sudah berjalan, yang didirikan setahun lalu untuk melindungi keamanan NATO di Laut Baltik.
Misi yang mungkin akan dinamai perisai Arktik ini akan berfokus pada menjaga keamanan Greenland. Dan sekarang sudah diketahui bahwa Kepala Kementerian Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, akan mengunjungi Washington dalam beberapa hari dan bertemu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio untuk membahas Greenland. Dan saya akan mengutip pernyataannya di mana terdapat pandangan yang berbeda. Kami ingin berdialog untuk mengatasi perbedaan ini demi menjalankan tanggung jawab bersama atas perdamaian dan keamanan. Kepentingan sah semua sekutu NATO serta kepentingan penduduk wilayah tersebut harus menjadi pusat pertimbangan kita. Tentu saja hal ini juga berlaku untuk Greenland dan rakyatnya. Secara paralel, Inggris memulai negosiasi dengan sekutu Eropa mengenai kemungkinan penempatan kekuatan militer di Greenland untuk memperkuat keamanan di Arktik dan meredakan kekhawatiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pimpinan militer sedang menyiapkan rencana untuk misi potensial NATO di pulau tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, pejabat Inggris telah melakukan konsultasi dengan perwakilan Jerman, Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya untuk memulai pekerjaan persiapan. Secara khusus, rencana tersebut dapat mencakup pengerahan tentara Inggris, kapal perang, dan pesawat untuk melindungi Greenland dari potensi ancaman dari Rusia dan Tiongkok. Dan dengan demikian, Donald Trump tidak akan memiliki alasan untuk merebut pulau tersebut. Menurut rencana para sekutu, hal ini akan memungkinkan Presiden Amerika Serikat untuk mengklaim kemenangan bagi para pembayar pajak Amerika Serikat dengan menunjukkan bahwa Eropa mengambil sebagian besar biaya untuk keamanan kawasan Atlantik. Ini maksud saya tujuannya mengancam agar orang Eropa mengambil seluruh tanggung jawab. Namun, Donald Trump mengancam Kuba tak lagi menerima uang dan minyak, sehingga kemungkinan jadi target berikutnya. Pesan ini disampaikan di Trace Social. Dia menyatakan bahwa bandit-bandit Kuba melindungi para diktator Venezuela, tetapi sebagian besar dari mereka tewas selama operasi Amerika untuk menculik Nicolas Maduro. Menurut Donald Trump, Kuba selama bertahun-tahun hidup dari minyak dan uang yang berasal dari Venezuela dan sebagai imbalannya, Havana memberikan layanan keamanan kepada para diktator Venezuela. Namun sekarang, Venezuela tidak lagi membutuhkan perlindungan dari bandit dan pemeras Kuba karena negara tersebut akan terus dijaga oleh Amerika Serikat. Kutipan langsung, tidak akan ada lagi minyak atau uang yang masuk ke Kuba. 0. Saya sangat menyarankan rezim di Kuba untuk membuat kesepakatan sebelum terlambat. Saya ingatkan, Trump secara terbuka menyatakan agenda pemerintahannya berikutnya dalam memerangi perdagangan narkoba di Amerika Latin adalah Kuba. Dan menurutnya, membantu rakyat Kuba adalah langkah yang sangat logis setelah peristiwa di Caracas. Sementara itu, pemimpin Kuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, menyatakan bahwa tentara Kuba siap berperang demi Venezuela dan menyebut operasi Amerika sebagai fasisme. Namun, setelah pernyataan itu, tidak ada tindakan lanjutan. Disinilah hal menarik dimulai. Saya sudah lama mengatakan dalam siaran saya bahwa inspirator utama operasi melawan rezim Nicolas Maduro di Venezuela adalah tamu sekaligus Sekretaris Amerika Serikat Marco Rubio. Dialah yang bersikeras bahwa dengan satu pukulan, dua rezim di Havana dan Caracas bisa dipenggal sekaligus. Saya ingatkan, Marco Rubio sendiri sebenarnya adalah anak dari orang Kuba. Dan jika Anda melihat media Amerika hari ini, Anda akan melihat bahwa Marco Rubio sudah dijanjikan menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 2028 karena memang strateginya dia. Dan sekarang banyak ahli menyatakan bahwa jika Menteri Tamu Amerika Serikat Marco Rubio juga berhasil menjatuhkan rezim di Kuba, maka dia 100, ya mungkin bukan 100, tapi 99%. Akan menjadi Presiden Amerika Serikat berikutnya, sebuah keberhasilan luar biasa. Bahkan Donald Trump sudah memberi isyarat bahwa dia akan mendukung ide ini, dan demi itu Marco Rubio pasti akan bersikeras untuk menggulingkan satu rezim lagi, sementara orang-orang Eropa akan menjalankan keamanan Greenland. Begitulah langkah-langkah rumitnya. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis, teman-teman. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda bisa mendukung kerja kanal YouTube ini secara finansial dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Jaga diri, sampai jumpa, lanjutannya menyusul.